Benar Bianca, kita sedang membicarakan hari lain, serangan berturut-turut berupa peluncuran drone dan roket oleh Hizbullah ke Israel Utara. Selama 1 jam terakhir, kami juga mendengar sirene serangan udara di kawasan Galilea, di ujung utara seperti Manara, Misgaf Am, Kiryat Smona, dan juga di wilayah Galilea Barat di sini. Hanita, sebelumnya bahkan ada sirene peringatan drone atau ada sirene di Akko yang terletak di selatan tempat saya berdiri sekarang. Dan seperti yang Anda gambarkan tentang situasi di lapangan, sekolah-sekolah tutup. Situasinya benar-benar darurat di Navia. Jalan-jalan tampak kosong. Saya tidak melihat ada pejalan kaki di luar. Orang-orang berlindung di rumah meskipun tidak ada perintah untuk berlindung di tempat. Sementara itu, serangan Israel di Lebanon Selatan terus berfokus pada kota utama Tyre yang terletak di pesisir salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan dan juga di beberapa wilayah lain di Lebanon Selatan. Bersamaan dengan kemajuan pasukan darat, mereka mencapai titik terdalam dalam 26 tahun terakhir di Lebanon Selatan sejak penarikan pasukan pada tahun 2000. Dan mari kita bahas tentang pentingnya pengambil alihan Kastil Beaufort oleh IDF, baik secara militer maupun simbolis. Ya, itu terutama yang terakhir, Bianca. Kamu tahu, dengan ruang gerak Israel yang kurang lebih terbatas, dalam hal mencoba membuat Hizbullah menanggung kerugian, kita tidak melihat serangan besar-besaran di pusat saraf Hizbullah yang berada di pinggiran selatan Beirut. Jadi kita melihat lebih banyak langkah yang bersifat simbolis di lapangan. Ini tidak berarti bahwa tidak ada makna militer bagi pasukan Israel yang memperluas zona keamanan. Tapi jika Anda berbicara dengan penduduk di sini di Israel Utara, bagi mereka gambaran kemenangan bukanlah bendera Israel di atas benteng tentara salib yang berusia hampir 1000 tahun, melainkan kehidupan di sini di Israel Utara. Kembali ke keadaan normal, anak-anak pergi ke sekolah, bisnis beroperasi seperti biasa. Dan itu tidak terjadi, baik dengan atau tanpa penaklukan benteng Beaufort yang mengawasi dan berada di posisi strategis. Hanya 9 kilometer, itu sekitar 5 mil dari kota besar lain di Lebanon Selatan, yaitu Nabatia, yang bisa menunjukkan seperti apa rencana selanjutnya. Tapi untuk saat ini, berebut kastil ini, Kastil Beaufort, tidak mengubah keadaan di lapangan. Ini lebih kepada apa yang dilakukan IDF selama 48-72 jam terakhir, yaitu memperluas kendali darat mereka di Lebanon Selatan. Benar, jadi ini lebih bersifat simbolis seperti yang sudah kita lihat beberapa hari terakhir. Tapi seberapa terkendali situasinya saat ini? Apa yang bisa kita harapkan akan terjadi dalam beberapa jam dan hari ke depan? Lihat Bianca, kita harus bertanya pada diri sendiri, sebenarnya mengapa Hizbullah meningkatkan eskalasi ini? Mereka memutuskan untuk melakukannya saat pembicaraan diplomatik sedang berlangsung di tingkat militer antara pejabat Lebanon dan Israel di Washington. Ini adalah cara mereka untuk mencoba menggagalkan pembicaraan tersebut. Mereka mencoba membuat pembicaraan itu gagal dan menyeret Lebanon bersamanya. Karena mereka tahu bahwa saat mereka memperluas serangan roket dan drone ke Israel Utara, juga dalam hal intensitas dan juga dalam hal jarak, seberapa jauh sasaran serangan mereka dari perbatasan, ini juga akan memicu respons Israel yang lebih signifikan. Dan bagi mereka, semakin banyak kerusakan di Lebanon, berarti semakin besar tekanan pada pembicaraan itu. Jadi yang coba dilakukan Hizbullah adalah mendorong Israel untuk meningkatkan serangannya di Lebanon Selatan. Dengan harapan, hal ini akan menggagalkan upaya diplomatik antara Beirut dan Yerusalem. Baiklah, Aryo Osram, koresponden senior Timur Tengah. Terima kasih banyak dan jaga diri baik-baik. Sementara Lembaga Keamanan Israel mempertimbangkan langkah selanjutnya di Lebanon, Menteri Keamanan Nasional Tamar Ben-Gvir telah menyampaikan seruan terbuka kepada Benjamin Netanyahu mendesak Perdana Menteri untuk menyerang basis-basis Hizbullah di Beirut. Kami di sini di perbatasan utara, di Stula. Kami di sini di perbatasan utara, di Stula. Dan kami mengatakan dengan sangat jelas bahwa kami perlu meratakan Dahiyah. Saya menentang gencatan senjata sebelumnya. Dan hari ini saya katakan kita juga harus meratakannya. IDF sedang menjalankan tugasnya. Ada 600 anggota Hizbullah. Syukur kepada Tuhan yang telah dieliminasi dalam beberapa minggu terakhir.
Tapi itu belum cukup. Apa yang terjadi pada mereka adalah dahia. Kita harus lakukan dahia. Ratakan, ratakan, dan ratakan lagi. Hizbullah adalah dahia. Ratakan. Hizbullah. Dahia. Saya melakukannya pada Hizbullah bidahiyah. Saya katakan ini di sini juga. Dan saya katakan ini kepada Perdana Menteri kita yang terhormat. Perdana Menteri yang terhormat Benjamin Netanyahu. Saya mencintai anda. Saya menghargai anda. Tapi sudah waktunya untuk meratakan dahia. Kami menghormati Presiden Trump. Kita perlu berterima kasih kepadanya atas kemitraan ini. Tapi garis merahnya adalah bahaya bagi tentara. Bahaya bagi warga sipil. Dan dahia harus diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel tidak pernah takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Sekarang di studio telah bergabung koresponden senior Owen Altshuler. Bianca, Apakah kamu tahu bahwa dia ingin dahia diratakan? aku tidak mendengarnya. Aku tidak tahu apakah semua orang menangkap itu. Waktu. Sebelum kita membahas komentar tentang apa yang dikatakan Ben Gvir dan seberapa penting atau seberapa bisa diduganya hal itu, mari kita lihat gambaran besarnya di sini. Seiring dengan semua yang terjadi di darat dan di udara, kita juga punya pembicaraan. Di mana posisi kita soal itu? Benar, ini seperti alam semesta paralel kalau boleh dibilang, Bianca. Jumat lalu, delegasi militer Lebanon pergi ke Pentagon untuk mempresentasikan bagaimana militer Lebanon melihat situasi dan apa yang mereka anggap sebagai cara untuk melangkah maju dalam berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan dengan Israel. Haaretz melaporkan bahwa seorang sumber Israel mengatakan bahwa idenya adalah berbeda dengan apa yang terjadi pada November 2024 dengan kesepakatan gencatan senjata itu. Kali ini, militer Lebanon akan membentuk unit khusus yang akan dilatih secara khusus dan diseleksi secara ketat. Dan unit-unit itulah yang pada akhirnya akan melucuti senjata Hizbullah. Namun, seorang pejabat Lebanon mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak akan ada unit seperti itu yang akan dibentuk. Dan Bianca, langkah selanjutnya, pembicaraan politik kabarnya akan diadakan dengan dua duta besar, Yechiel Leiter dari pihak Israel dan duta besar Lebanon di DC dari pihak lain pada hari Selasa dan Rabu untuk membahas jalur politik. Bianca, saya rasa ada perasaan nyata bahwa pembicaraan ini telah kehilangan momentum. Saya rasa karena pemerintah Lebanon menilai bahwa Israel tidak akan mampu mengalahkan Hizbullah secara tegas. Amerika Serikat tidak akan mampu mengalahkan Iran secara tegas. Dan karena itu, keseimbangan kekuatan di dalam Lebanon belum cukup berubah sehingga pemerintah dapat mengambil risiko secara terukur, realistis, dan masuk akal untuk benar-benar menghadapi Hizbullah dan melucuti senjatanya. Dan selama itu masih terjadi, mereka tampaknya bahkan tidak bersedia, Bianca, untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kecil, seperti melonggarkan undang-undang Lebanon yang sangat ketat terhadap kontak dengan Israel. Dan setelah langkah-langkah yang sangat berani yang harus diakui telah diambil oleh pemerintah Lebanon dalam putaran pembicaraan pertama itu, pembicaraan ini tampaknya telah terhenti meskipun masih berlanjut sekedar sebagai formalitas. Jadi, setidaknya terjadi kebuntuan dan tantangan-tantangan sulit menanti di depan. Jika dilihat dari sisi Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, apa kepentingannya saat ini, terutama ketika melihat situasi dengan Iran, di mana perang sepertinya tidak akan kembali pecah di sana. Itu masih bisa saja terjadi, tapi tampaknya ada kesepakatan yang sedang diupayakan di sana. Apa kepentingan Benjamin Netanyahu terkait Hizbullah saat ini? Benar, semua orang memang memperhatikan Iran di sini, Bianca. Tapi seperti yang kamu tahu, isu Lebanon bagi publik Israel pada dasarnya adalah isu tersendiri. Kita baru saja mendengar dari Menteri Keamanan Nasional, Tamar Ben Gvir. Dia akan bilang dahia harus diratakan apapun keadaannya. Tapi kenyataannya, Bianca, orang Israel dari semua spektrum politik merasakan simpati dan empati yang nyata. Dan merasa terhubung dengan mereka yang tinggal di bagian utara negara ini, yang sedang berada di bawah serangan, yang sekali lagi tidak bisa mengirim anak-anak mereka ke sekolah di Kiryat Shmona, di perbatasan dengan Lebanon. Dan ada rasa frustrasi yang nyata di kalangan masyarakat secara luas, dan rasa kedekatan yang kuat dengan orang-orang di utara. Dan Ben Gvir seperti biasa, berbicara dari sudut pandangnya sendiri, dan sudut pandang para pemilihnya. Tapi Bianca, ini mencerminkan bagian opini publik Israel yang jauh lebih besar dari biasanya. Orang-orang sangat frustrasi. Dan seperti yang dia katakan, Donald Trump mungkin punya pandangannya sendiri tentang kepentingan Amerika, tapi kepentingan Israel dalam hal ini mungkin berbeda. Hizbullah menurutnya mungkin telah melewati garis merah Israel. Dan itulah sebabnya Perdana Menteri telah memberi wewenang kepada militer untuk melampaui zona penyangga Israel di Lebanon Selatan dan mengambil tindakan yang lebih tegas serta lebih agresif. Dan untuk itu, ada dukungan yang jauh lebih luas di masyarakat, jauh melampaui Ben Gvir dan konstituennya. Jadi, apakah kita saat ini melihat keretakan yang lebih besar antara Amerika Serikat dan Israel, serta kepentingan Israel dibandingkan sebulan lalu, 2 bulan lalu, bahkan sebelum perang?
Ya, kita belum melihat keretakan secara terbuka di sini, dan pembicaraan masih terus berlangsung. Saya menduga ke depannya pasti akan ada perbedaan kepentingan. Mungkin saja, dan saya rasa ini akan menjadi tanggung jawab Netanyahu, bukan untuk pertama kalinya, untuk mencoba menjelaskan kepada Donald Trump mengapa ini adalah prioritas utama bagi Israel. Dan karena itu mengapa hal ini juga harus menjadi prioritas bagi Amerika Serikat. Dan mengapa? Membiarkan Hizbullah terus memiliki keunggulan dalam keseimbangan kekuatan di Lebanon, terus dapat menembaki warga sipil dan tentara Israel. Dan bagi militer Israel sendiri, secepat mungkin menemukan solusi untuk masalah drone kabel serat optik ini. Karena hal-hal seperti ini pada akhirnya penting bagi Amerika Serikat. Dan Netanyahu, bagaimanapun juga, baik demi kepentingan Israel maupun karena dia mengalah kepada Donald Trump yang sangat mengaguminya secara politik, Netanyahu demi kelangsungan politiknya sendiri menjelang pemilu. Kota Kiryat Shmona yang baru saja kita bicarakan, Bianca, di mana sekali lagi para orang tua tidak bisa mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Itu adalah basis kuat Likud secara tradisional. Mereka adalah pemilih Netanyahu. Dan jika mereka merasa frustrasi pada hari pemilu, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka kepada Likud dan Netanyahu. Dan mereka mungkin akan mendapat perhatian di bagian masyarakat yang lebih luas. Sekali lagi, dengan masyarakat Israel yang sangat berempati terhadap apa yang terjadi di utara dan terhadap situasi para penduduk di wilayah utara. Baiklah, Owen Altman, koresponden senior, terima kasih banyak.